Jadi di video kali ini saya akan coba menjelaskan sebuah film dengan judul Wild. Untuk melarikan diri dari luka atau kenangan masa lalu yang menyakitkan, terkadang kebanyakan orang memutuskan untuk melakukan perjalanan ke tempat baru. Ada yang melakukan seorang diri atau bahkan mengajak teman terdekat. Kita sekarang terbiasa menyebut kegiatan ini sebagai self-healing. Ya, kegiatan yang diharapkan bisa membuat pelakunya jadi lebih tenang, bahagia, dan sembuh dari lukanya. Dalam kisah Wild yang diarahkan oleh Jean-Marie Valley, kita akan melihat sebuah drama biografi yang skenarionya ditulis oleh Nick Hornby berdasarkan buku memoir perjalanan berjudul Wild, menceritakan perjalanan spiritualitas seorang Cheryl yang mengalami depresi setelah kematian ibunya. Untuk menghilangkan rasa bersalah dan menemukan dirinya lagi, Cheryl yang berada di titik terendah memutuskan melakukan trekking seorang diri di sepanjang Pacific Crest Trail. Tapi sebelum saya melanjutkan pembahasan ini, tak bosan-bosan saya mau mengingatkan kalau pembahasan ini berisikan spoiler dari film Wild. Jadi untuk kalian yang memang belum menonton filmnya, saya sangat menyarankan agar kalian menonton filmnya terlebih dahulu secara utuh. Kalau kalian udah nonton filmnya terus masih ngerasa nggak ngerti atau butuh penjelasan lebih lanjut, baru deh kalian tonton video ini. Kita mulai. Pada Juni di tahun 1995, Cheryl Strait yang tidak memiliki pengalaman dalam mendaki atau melakukan trekking memutuskan untuk melakukan kegiatan penuh resiko ini dengan segala konsekuensi yang dengan berani ditanggungnya. Ia membawa tas yang sangat besar, bahkan lebih besar dari ukuran tubuhnya. Shirley meninggalkan Minneapolis, Minnesota setelah ibunya meninggal. Ia depresi, jatuh ke titik terendah lalu mengkonsumsi heroin dan berselingkuh, hamil dan memutuskan aborsi. Hingga kemudian bercerai dengan suaminya. Hidupnya bisa dibilang telah berantakan. Cheryl melakukan perjalanan sejauh 1100 mil ini dengan niat penembusan kesalahan, mencari jati diri dan memulihkan dirinya dari luka. Tapi pengalaman Cheryl sangat minim dalam melakukan perjalanan semacam ini. Ia bahkan tidak mampu mengemas ranselnya sendiri dengan baik. Ransel itu tidak sesuai dengan porsi tubuhnya dan justru sangat membebaninya. Cheryl terlihat seperti membawa kulkas di punggungnya, alih-alih membawa tas. Meski begitu, rencananya sudah pasti ia akan berjalan sampai 3 bulan untuk menyusuri Pacific Crest Trail. Dalam perjalanannya, Cheryl mengingat kenangan tentang ibunya sepotong demi sepotong, kenangan yang manis tapi begitu menyesakkan. Titik awal Cheryl adalah Gurun Mojave di California Selatan. Perjalanan di hari pertama yang memang melelahkan. Gurun Mojave adalah lokasi yang gersang, hampir tak ada pohon untuk berteduh. Sinar matahari menyengat langsung ke kulit Cheryl yang masih setia menanggung beban di punggungnya. Sudah 5 mil dirinya berjalan, Cheryl kelelahan dan memutuskan untuk berhenti. Ia membangun tenda sendirian dan beristirahat setelahnya di depan tenda, menulis jurnal dan membaca buku. Pikiran Cheryl kembali pada kenangannya bersama sang ibu yang penuh dengan semangat dan kasih sayang dalam hidupnya. Cheryl menghentikan ingatan itu dan memilih kegiatan lain. Malam berlalu, keesokan paginya Cheryl menyadari kalau ia membawa gas yang salah untuk kompor portable-nya sehingga ia tidak bisa menggunakannya sama sekali. Selama berhari-hari, terpaksa Cheryl memakan bubur dingin dan kacang-kacangan untuk mengisi tenaga. Di hari kelima, setelah 30 mil berjalan masih dengan tas yang penuh beban, masih tak ada orang yang ditemui dalam jalur trekking. Sisa persediaan bubur instan dan kacang-kacangan Cheryl menipis dan bahkan habis dalam 3 hari berikutnya. Di hari ke-8 saat hampir gelap, ia cukup beruntung bisa bertemu dengan seorang petani yang mengajaknya istirahat di rumah. Cheryl makan malam dan bisa membersihkan dirinya di sana. Pasangan suami istri petani itu sangat ramah padanya. Tapi keramah tamahan itu justru membuat Cheryl jadi ingat dengan mantan suaminya, yaitu Paul. Lelaki yang sangat baik dan sebenarnya masih menyayangi Cheryl bahkan setelah mereka memutuskan untuk bercerai. Keesokan harinya sebelum memulai perjalanan lagi, Cheryl membeli bahan-bahan makanan baru dan gas yang cocok untuk kompornya. Itu hari ke-9 perjalanan di tanggal 21 Juni 1995. Cheryl tetap yakin ingin menyelesaikan perjalanannya dan terus melangkah. Kali ini ia terlihat lebih bahagia dan mantap dengan langkahnya. Sesekali ia menemukan hambatan atau bahkan hewan liar berbahaya. Sesekali ia mengingat masa lalunya yang membuat dadanya sesak. Tapi seperti keinginannya untuk memulihkan diri, Cheryl terus berjalan maju. Ia berjalan terus sampai bertemu dengan orang lain di trek. Lelaki bernama Greg
yang sangat ramah dan memberinya sedikit informasi tentang perjalanan. Greg tampaknya jauh lebih berpengalaman. Ia sering melakukan trekking dan tentu jauh lebih cepat berjalan jika dibanding Cheryl. Mereka janji bertemu lagi di Kennedy Meadow, sebuah checkpoint untuk para pendaki dan pejalan. Saat pertemuannya dengan Greg, ingatan Cheryl tumpang tindih antara masa lalu dan rencana perjalanan. Ia mengingat tentang kehamilannya serta tindakan aborsi yang dipilih. Barangkali itu menjadi salah satu puncak kehancurannya yang disaksikan oleh Amy, teman dekatnya di Minneapolis. Titik yang pada akhirnya membuat Cheryl jadi memiliki rencana melakukan perjalanan ke Pacific Crest Trail. Perjalanan yang benar-benar menimpa kemampuan diri Cheryl, karena memang tidak ada yang bisa diandalkan dalam perjalanannya selain dirinya sendiri. Lelah, sakit, dan segala hal yang terjadi sudah dengan berani ditanggungnya sendiri. Barangkali ini pun berhasil mengubah pola pikir dan mentalitasnya sebagai manusia. Cheryl terus berjalan semakin jauh dari titik awal. Kini tidak ada padang gersang dan matahari menyengat. Rimbunan pohon sudah berada di sekelilingnya. Ia sampai di Kennedy Meadows dan mendapat sambutan dari Greg yang mengatakan kalau Cheryl sedang menggendong monster di punggungnya. Ya, monster. Karena ransel itu memang benar-benar menakutkan untuk dibawa. Banyak pejalan yang juga menyambutnya. Kebanyakan memang laki-laki, tetapi mereka begitu mengagumi perjuangan Cheryl yang berjalan sejauh 100 mil dengan membawa monsternya. Di checkpoint itu, Cheryl menerima paket dari Paul yang berisi baju ganti, beberapa buku, sedikit uang, dan sepucuk surat yang membuat Cheryl agak bersedih mengingat kenangannya bersama Paul. Tapi kesedihan itu tidak dibiarkannya berlarut-larut. Cheryl memilih berbaur lagi dengan para pejalan lain. Ia bahkan mengenal Ed, seorang pria tua yang menyarankan agar Cheryl mengganti sepatunya karena terlalu kecil sehingga melukai kakinya, dan Ed bahkan mengemas ulang tas Cheryl agar lebih efisien untuk dibawa olehnya. Bantuan Ed ini benar-benar akan memudahkan Cheryl dalam perjalanan berikutnya. Kini ranselnya jauh lebih kecil dan efisien. Menerima saran Greg untuk naik bus agar bisa ke trek berikutnya, Cheryl sempat mencari tumpangan dan bertemu dengan wartawan aneh yang menganggapnya sebagai tunawisma sebelum menemukan kelompok hippie yang mau membantunya mengantar hingga ke jalur. 5 hari berikutnya, Cheryl yang berada di trek lagi melihat kalau jalur itu masih bersalju. Langkahnya jadi berat dan perlu kehati-hatian jika tidak ingin tergelincir. Itu adalah wilayah Plumas County di California. Butuh waktu jauh lebih lama jika dibanding perjalanan Cheryl di gurun. Hingga hari ke-32, ia masih berada di wilayah tersebut dengan ketebalan salju yang cukup menghambat langkahnya. Ingatan Cheryl kini hanya tentang kilas balik ibunya yang terkena tumor dan sekarat dalam waktu sebulan. Keadaannya terus memburuk dengan drastis, membuat Cheryl jadi sangat bersedih karena ia merasa tidak siap jika harus kehilangan ibunya secepat itu. Kesedihan itu tidak hanya dirasakan oleh Cheryl, tapi juga adik laki-lakinya yaitu Leif. Hari ke-36 di perjalanan yang melelahkan, ingatan Cheryl sampai pada hari kematian ibunya yang begitu mengguncang jiwa. Setelah itu hanya ada hari-hari depresi yang berisi minuman-minuman memabukkan, heroin, dan perselingkuhan. Cheryl semakin jauh menjelajahi hutan dan bayangan ibunya terus menghantui, mengantarkan perempuan itu untuk menghadapi rasa bersalahnya yang sangat besar dan kuat. Ia ingat bagaimana ibunya selalu memberikan kasih sayang yang sangat besar kepada anak-anaknya dan selalu punya pandangan hidup yang optimis. Hampir tidak pernah Cheryl melihat ibunya patah semangat dan murung. Bagaimanapun keadaan mereka, ibu Cheryl selalu terlihat bahagia dan senang. Itulah yang sulit dilupakan oleh Cheryl, semangat hidup ibunya. Hari ke-49, Cheryl sudah sampai di checkpoint berikutnya. Menandakan ia berjalan sudah sejauh 600 mil. Ia mendapatkan sepatu barunya untuk menggantikan sepatunya yang kekecilan dan bahkan sudah hilang. Di checkpoint ini, Cheryl mendapat teman baru, seorang perempuan bernama Stacy yang juga menyusuri Pacific Crest Trail. Mereka banyak mengobrol dan Cheryl mengetahui dari Stacy kalau Greg memutuskan berhenti berjalan karena terhambat salju. Percakapan dengan teman barunya itu ternyata membuat Cheryl teringat akan usahanya untuk memulihkan diri dari ingatan masa lalu yang menyakitkan tentang keluarganya dan kebiasaan barunya yang merusak. Cheryl sudah mencoba pergi ke psikolog, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Semakin keras usaha Cheryl untuk memulihkan diri, semakin keras pula ingatan menyakitkan itu memburu dirinya. Namun dengan perjalanannya kali ini,
Cheryl yakin kalau ia akan berhasil pulih dan membuka lembaran baru dengan dirinya yang juga baru. Hari ke-56, hampir 2 bulan perjalanan, Cheryl mengingat tentang keputusan buruknya dalam hidup setelah kematian ibunya. Memakai heroin untuk mengalihkan pikiran dan rasa sakitnya dari kesedihan. Keputusan yang membuat pernikahannya dengan Paul jadi berantakan dan bahkan hancur. Di perjalanannya, Cheryl kehabisan air. Tangki yang menjadi harapannya untuk isi ulang justru kosong. Terancam dehidrasi dan kelelahan, Cheryl memutuskan berhenti untuk beristirahat dari panas matahari yang menyengat. Cheryl tahu ia harus minum cepat atau lambat. Jadi ketika ia menemukan kubangan, ia menyaring airnya dan memasukkan pil iodine untuk menjernihkannya. Ketika itu Cheryl bertemu dengan 2 pemburu yang terlihat memiliki niat buruk padanya. Ia waspada dan berusaha menghindar. Awalnya memang berhasil, namun salah satu dari mereka tampaknya terobsesi dengan Cheryl hingga mengikutinya saat ia berniat untuk mendirikan tenda. Hampir saja masuk lagi dalam bahaya, pria itu dipanggil oleh temannya agar segera pergi. Cheryl kembali terselamatkan dan memilih untuk tidak mendirikan tenda di wilayah tersebut. Di hari ke-62, Cheryl tiba di Oregon, perbatasan antara Washington dan Kanada. Tempat yang terlihat menyenangkan dan Cheryl melihat banyak kumpulan hippie di sana. Oregon jadi tempat yang cukup menyenangkan dalam perjalanannya. Cheryl menikmati jeda di sini, ia beristirahat dan menikmati kehidupannya. Merawat diri lagi, berdandan, makan di restoran, bahkan menghadiri klub musik. Cheryl bertemu dengan pria bernama Jonathan. Mereka menghabiskan waktu semalaman. Kembali ke dalam trek, butuh 300 mil lagi sebelum Cheryl sampai di garis finishnya dan memulai hidup baru. Di derasnya guyuran hujan, Cheryl sampai di pondok checkpoint berikutnya. Bertemu dengan penjaga pondok dan 3 penjaga lain yang mengenal Cheryl lewat tulisan yang ditinggalkan dalam buku perjalanan. Cheryl rupanya cukup terkenal dalam perjalanan itu. Malam harinya di tengah derasnya hujan, ia ingat dengan kuda kesayangan ibunya yang terpaksa dibunuh karena Cheryl dan Liv tidak mampu merawatnya. Ingatan itu membuatnya mual dan muntah. Ia sangat merasa bersalah pada kuda tersebut dan janjinya pada sang ibu yang tidak bisa ditepati untuk merawat kudanya. Cheryl berjanji akan menebus kesalahannya. Jadi keesokan harinya Cheryl berusaha menghubungi Liv untuk tinggal bersamanya jika perjalanan panjang itu telah selesai. Mereka akan memulai hidup baru di tempat baru. Itulah keinginannya. Perjalanan kembali berlanjut. Cheryl sudah 80 hari meninggalkan Minneapolis dalam rangka pemulihan luka, penembusan kesalahan, dan pencarian jati diri. Hujan masih setia menemani langkahnya, sampai akhirnya Cheryl menemukan seekor ilama yang melarikan diri dari seorang anak laki-laki yang sedang mendaki dengan neneknya. Cheryl mengobrol dengan anak itu yang bertanya tentang orang tua Cheryl. Setelah menceritakan kematian ibunya, anak itu menyanyikan lagu Red River Valley kepada Cheryl dan mengatakan bahwa lagu ini adalah lagu yang bisa dinyanyikan oleh ibunya kepadanya. Saat anak laki-laki itu pergi, Cheryl menangis terisak-isak. Ia teringat dengan ibunya dan kesedihan yang selama ini berusaha dipendam dan disingkirkan mati-matian. Cheryl sangat merindukan ibunya. Waktu yang dilalui Cheryl berikutnya membuatnya menyadari bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya adalah apa yang menuntutnya sampai di titiknya saat ini. Segala hal yang membuatnya sedih dan terluka adalah alasan yang membuatnya sampai di Pacific Crest Trail. Ia mulai mempertanyakan segala hal, bahkan eksistensinya sendiri sebagai manusia. Hari ke-94, Cheryl semakin mendekati titik akhirnya. Segala kenangan dan luka yang dibawanya selama perjalanan tidak serta-merta menghilang. Tapi kini Cheryl telah menjadikannya pelajaran berharga yang mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan dan rasa duka. Hari itu tanggal 15 September 1995, ia tiba di Bridge of the Gods, simbol untuk menyeberangi jembatan kehidupan, membuat Cheryl seolah berpindah dari masa lalu ke kehidupan yang jauh lebih baik. Di berbagai titik di sepanjang jalan, termasuk di ujung jembatan, Cheryl membayangkan 4 tahun kemudian ia akan menikah lagi. 5 tahun setelah itu ia memiliki anak laki-laki dan 1 tahun setelah itu ia memiliki anak perempuan bernama Bobby, nama yang sama dengan nama ibu Cheryl. Di ujung jembatan, Cheryl melihat seekor rubah merah yang dianggap sebagai pembawa roh ibunya yang mengawasi dirinya sepanjang perjalanan. Perjalanan Cheryl adalah perjalanan penuh luka, ingatan masa lalu yang menyakitkan, kesepian,
dan rasa bersalah yang membebani pundaknya. Kita diajak melihat bagaimana setiap momen dalam perjalanan Cheryl akan membawanya terlempar kembali pada ingatan manis serta pahit di masa lalu, khususnya yang mendorong dia melakukan perjalanan ini. Ransel Cheryl yang terlihat seperti monster di awal perjalanannya entah mengapa saya anggap sebagai metafora untuk menggambarkan semua rasa sakit dan bersalah yang ditanggungnya seorang diri, membuatnya kelelahan, sakit, dan hampir mati. Namun meski Cheryl punya pilihan untuk menyerah dan berhenti, ia tidak ingin melakukannya. Langkahnya pelan namun pasti menuju ke depan, menuju kehidupan yang baru. Sama seperti film petualangan pada umumnya, Wild juga mengedepankan topik pencarian makna hidup. Jan Mirvelli mengemasnya dengan usaha, membuatnya lebih menarik dari film petualangan lainnya, yaitu dengan memberikan alur non-linear pada film, memunculkan kilas balik yang membuat kita memahami tragedi macam apa yang mendorong Cheryl melakukan perjalanan yang terbilang nekat dan penuh resiko. Meski begitu, Wild memiliki sedikit kelemahan dalam ceritanya. Emosi yang disajikan terlalu datar dan membuat saya sebagai penonton tidak begitu terhanyut dalam kisah dan tragedi yang dialami Cheryl. Tapi cukup untuk membuat saya bersimpati terhadap perempuan ini. Ya, kisahnya tidak buruk untuk sebuah film drama biografi petualangan yang mencoba untuk memaknai pemulihan dan penemuan jati diri.